Hey guys, gue Cantika Abigail and I'll be your host for this show. Kita bakal ngobrol-ngobrol dan gue seneng banget karena ini episode pertama dari Open Table. Boleh minta tepuk tangannya. Kita bakal hahaha melepas penat setelah seharian mungkin kerja dan kena macet. Pastinya cuma di Open Table. Dan di episode pertama ini gue seneng karena kedatangan tamu yang gak terlalu asing. Dulu kita pernah kenal karena punya irisan secara tidak langsung dalam hidup kita. Tapi pria ini menurut gue cocok banget untuk ngobrol-ngobrol di sini karena Open Table ini kan menjadi tempat untuk bintang tamu yang suka explore hal-hal dalam hidupnya ya. Jadi gue pengen ngajak bintang tamu yang satu ini, dia adalah musisi, terus juga nge-DJ juga, terus jadi businessman karena punya bisnis apparel juga. Jadi banyak banget yang udah dilakuin, makanya gue pengen ngobrol-ngobrol sama dia. Jadi langsung aja, please welcome Doci Sadega. Halo. Hai. Kita ketemu lagi di sini. Setelah bertahun-tahun. Iya. Thank you for coming. Thank you for inviting me. Pastinya karena tadi waktu gue bacain kayak Doci ngelakuin banyak banget hal. Jadi harus kita kulik. Iya. Bapak Aldit Sadega Nugraha. Iya. Betul nama Anda itu? Betul, itu nama bawaan dari lahir. Nama akte ya? Gue pengen cerita sih kenapa nama gue panjang banget dan agak-agak susah dihafalin juga. Jadi gue tuh belum dinamain kan sampai akhirnya lahir brojol gitu. Iya. Nah, jadi ceritanya backstory-nya adalah waktu nyokap itu pertama kali kontraksi, yang ternyata itu kontraksi palsu, itu tanggal 25 Desember. Oke, Ya. Natal tuh. Natal. Tapi bokap masih dinas di luar kota. Oke. Jadi kalau gue lahir tanggal itu, bokap masih Gak bisa di luar kota, nemenin, nggak bisa iya. nemenin. Dan ternyata ini kontraksi palsu nih karena sakit perut aja, habis acara nikahan kakaknya waktu itu kan. Oke. Kebanyakan makan bukan kontraksi. Besoknya tanggal 26-nya akhirnya nyokap ke rumah sakit lagi karena Dokter ini lagi. kayaknya beneran nih. Kali ini kontraksi nih. beneran nih. Nah. Habis itu bokap datang ke rumah sakit, nggak lama gue lahir. Nah, nama gue itu kalau dipanjangin, alhamdulillah dia tiba sekarang. Alditsa. Bener lagi. Terus? Karena kalau misalnya lahirnya kemarin ini kan bokap nggak bisa nemenin kan. Nah, nemenin. DK-nya karena ini juga lucu nih. Jadi sepanjang hidup gue sampai tahun kemarin, gue kira DK itu karena gue lahirnya Desember kan. Ternyata Enggak. Gue baru tahu kemarin karena tiba-tiba random bokap nanya, kamu tahu gak sih kenapa namanya DK? Ya kan karena lahirnya Desember. Enggak, bukan itu. Loh, terus kenapa? DK itu artinya 10. Kamu itu cucu ke-10 dari kakek. Itu kayak baru udah tahu kemarin ini. gue baru tahu tahun ini, benar-benar tahun ini. Oh gitu ya, anugerahnya karena ya gue anugerah lah gitu. Alhamdulillah. Terus, terus kenapa jadi Sadega? Ya Sadega itu kan Aldit Sadega Nugraha tapi dijadiin satu gitu. Jadi lebih gampang disebut juga. Oke, iya. Terus dari nama Aldit Sadega Nugraha, kenapa bisa itu Doci? Oke, Doci itu sebenarnya dulu gue diledek sih. Kalau bahasa Jawa tuh dinye sama teman gue. Waktu SMP gue kan jarang ngerjain PR di rumah ya. Jadi gue ngerjainnya di sekolah gitu. Sistem kebut pagi itu sistem ya. kebut pagi itu atau gue kerjainnya di waktu istirahat. Kalau misalnya jam pelajarannya setelah itu ya. Jadi gue di situ aja tuh teman-teman gue pada ke kantin, gue di kelas ya paling bawa bekal sambil ngerjain PR. Terus kadang-kadang suka random ada orang duduk di sebelah gue, tiba-tiba cerita aja yang gue nggak kenal deket banget. Cuman pokoknya random dia cerita, terus gue dengerin. Dan pada waktu itu tuh di rumah gue tuh lagi sering banget rental film dulu kan, ada Laserdisc lah, VCD segala macam. Jadi referensi film gue banyak lah. Nah terus jadi kalau orang cerita tuh gue punya referensi. Kayaknya kalau lagi kayak gini responnya kayak gini gitu, responnya kayak gini. Jadi kayak punya banyak referensi. Padahal kan waktu itu juga gue kalau dibilang pacaran juga ya masih ya, jarang. Masih umur segitu lah juga. Masih jarang. Cuman gue punya banyak cerita orang di memori gue gitu. Terus dari satu orang itu cerita terus kayaknya dia puas sama responnya. Terus dia akhirnya rekomendasi kayak lu kalau ada masalah coba deh sama si Ditsa gitu kan, gue bilang Ditsa gitu. Makin banyak akhirnya gue dinye sama anak-anak cowok karena biasanya yang cerita tuh cewek. Oh gitu. Gue dinye Dokter Cinta, disingkat jadi Doci. Dan itu gue nggak suka banget dipanggil itu kan karena itu kan gue kayak diledekin kan. Sampai akhirnya gue lagi kuliah, temen gue yang anak satu SMP itu manggil gue dari jauh Doci gitu. Terus senior gue denger
Ya udah, kena akhirnya nyangkut dari situ. Terus ya karena udah. teman kuliah lu juga manggil lu Doci. Teman kuliah gue manggil gue Doci. Terus waktu itu juga lagi akhirnya gue butuh nama panggung dong, nama yang gampang diinget segala macam dan ada backstorynya juga gitu. Ya udah, mulai hari itu gue jadi Doci Sadega gitu. Dan Padahal mulai orang emang yang sama. embrace nggak apa-apa dia dipanggil Doci. Iya, karena emang nyatanya jadi berkaitan sama nama itu juga gitu kan. Dan sampai akhirnya sekarang dari musisi terus DJ juga masih dalam musik ya, tapi lu juga sekarang merambah ke bisnis apparel. Bikin sepatu sama baju itu along journey itu gimana? Kalau sebelum main musik sih ya mostly gue cuman student doang dan waktu itu kan banyak apa ya, kayak musik itu jadi sesuatu yang kayak pulang sekolah abis itu kita sewa studio yuk, terus abis itu main musik segala macam, karena basicnya kan semuanya nih suka musik. Kalau gue sendiri gue dapat ilham main musik karena bokap gue suka banget main musik dari zaman kuliah, cuman dia tuh pengen anaknya tuh ada yang nerusin. Jadi kayak begitu pertama kali gue minat kayak dengerin musik gitu. Dia dukung banget pasti. Dukung banget. Terus kayak dia tahu gue suka main drum, ada tuh drum di rumah langsung gitu. disediain difasilitasi. Iya, terus ya udah sampai akhirnya waktu itu di SMP gue tuh kayak gue satu-satunya orang yang ya main drumnya decent lah. Jadi kayak banyak dipakai cabutan gitu. Proper soalnya benar belajar kayak. Jadi gue awalnya drummer dulu, baru akhirnya gue belajar main gitar. Itu pun juga ceritanya pada waktu itu tuh cowok-cowok tuh bawa gitar di rumah terus kayak gitaran gitu kan, kayak wih kayak keren gitu bisa main gitar. Sampai ada satu orang nih, si cewek ini emang gue suka sama cewek ini, terus dia tiba-tiba lagi nih pasti trigger cewek ini. Iya, terus dia nanya bisa main gitar nggak? Bisa dong, padahal belum bisa sama sekali. Padahal nol gitu. Terus ya udah dari situ kayak bisa, terus habis itu bel sekolah kan kayak Save by the bell. Ya, Save by the bell. Besok aja deh pulang sekolah gue langsung ke toko buku nyari yang namanya MBS tuh. Ini buku gitar gitu. Buku gitar, chord gitar, terus cara belajar gitar yang simple segala macam. Ya udah, terus gue kulik lagu. Pada waktu itu gue ngulik cuma 2, Extreme More Than Words sama Bass Jam Bermimpi. Itu padahal gue udah kayak please jangan more than words nyebut itu kayak. Itu tutorial ya buat generasi yang sekarang nggak tahu. Mungkin itu must learn song dulu kalau mau main gitar, More Than Words. Sama kalau misalnya yang lokal ya, karena aku tahu. Iya benar. Bener banget. Shout out untuk Om Andre Hanusa. Keren banget karyanya. Ya udah gitu ya. Terus jadi ya selalu nyangkut lah karena emang itu sesuatu yang gue suka banget ngejalanin gitu. Sampai akhirnya ya fast forward abis itu gue pernah jadi session player ya Sherina. Waktu itu Sherina baru rebranding jadi penyanyi dewasa. Karena waktu itu album yang mana tuh berarti Gemini bukan sebelumnya. Pokoknya singlenya namanya Sendiri waktu itu. Ya itu juga gue bisa ada di situ karena waktu itu pacar gue itu pacarnya kakaknya Sherina. Baik. Jadi ada yang intertwine lah gitu. Ya udah akhirnya di situ terus gue belajar musik itu bisa profesional gitu. Yang nggak cuman yang tadinya cuman hobi doang. Terus jelas gitu strukturnya, lo ada promosi, terus ada apa pembagiannya juga fair segala macam. Akhirnya di momen itu juga yang tadinya gue udah nggak pengen ngeband nggak pengen ngeband yang ya di skena lagi lah gitu. Akhirnya ketemu Sansan lagi, terus ya udah kita bikin PW Gaskins 2007, tapi udah punya pakemnya nih. Kalau udah punya band tuh harus kayak gini. Gitu. Nah terus di situ akhirnya kenalan sama internet. Dulu kan ada yang namanya MySpace. Di situ lu bisa ngelihat analisanya kan, lu place it berapa place-nya, terus audience lo segimana, dan data itu akhirnya gue jual karena gini. Suatu hari gue lagi ke satu toko, terus gue ngelihat baju yang gue suka, tapi gue ngelihat price tagnya 250.000 for t-shirt. Dan menurut gue ini kayak wow, gimana caranya ya gue bisa punya ini tanpa gue harus bayar gitu. Terus kan ada konteksnya, dan ternyata itu brand Australia. Gue kontak emailnya dengan ya kayak wise guy gitulah ya, kayak gue dari Jakarta. Ini MySpace gue, ini analisanya. Gue dengarnya segini. Terus next thing I know, kayak next week dikirimin satu paket, bener-bener satu paket yang kaos yang tadinya gue nggak mampu beli itu ada di situ gitu. Ada banyak banget dan itu jadi rutin. Dan itu akhirnya gue mikir sampai akhirnya dibikin kolaborasi dan lain-lain. Dan mereka bilang sejak PW Gaskins make penjualannya signifikan juga gitu kan.
Terus akhirnya gue mikir daripada gue terus memperkaya, kan waktu itu kan gue dibayar kaos doang kan. Betul. Gimana caranya nih gue bisa beneficial juga buat gue. Iya. Karena waktu itu pikirannya adalah gue kan band yang nggak bisa apa ya istilahnya, melacur lah gitu. Kayak gue nggak bisa dapet duit dari sini. Tapi gimana caranya lagu yang gue bikin tuh nggak harus jadi kompromi apa yang orang suka. Nice. Ya akhirnya gue cari duitnya dari sini, dari sisi bisnis, dari musik kan. Merch gitu ya. Iya, dari bikin merchandise, terus bikin apparel sendiri yang secara secara kreatifnya juga gue bisa lebih involved di situ. Betul. Gitu kan. Kadang-kadang banyak dong brand yang ajak kerja sama, oke, lo gue bayar sekian, lo pakai produk gue, cuman kayaknya bukan gue nih gitu kan. Iya. Kalau lo bisa running sendiri kan akhirnya enggak, gitu. Iya, ya itu akhirnya as time goes by gue belajar di industri ini, gue tahu vendornya, gue tahu distribusinya gimana, akhirnya punya karyawan juga dan punya teamwork yang bisa bikin ini jadi sustain supaya gue bisa tetap mainin apa yang gue mainin tanpa harus mikirin sesi bisnisnya terus gitu. Iya. Tapi seru banget ya, maksudnya emang karena kayak tadi sebelum kita mulai syuting kita ngobrol ya, gue sama Doshi ngobrol, emang musik sama fashion kan sesuatu yang udah jadi satu paket lah istilahnya. Dan lu bisa ngelihat sisi opportunity dari ini dari data MySpace gue bisa giniin, terus tiba-tiba bisa jadi datang suatu keuntungan untuk band lu dan lu mengembangkan itu. Gue nggak mau tanda kutip ya udah ngikut-ngikut orang aja karena dikasih, tapi kenapa nggak bikin sendiri. Jadi emang kayak pemikiran untuk jadi businessman tuh udah ada ya sebenarnya ya, untuk mulai create things gitu. Yes. Nah kalau misalnya kayak gitu kan berarti lu orangnya juga yang explore banget ya, nggak suka ngelakuin itu aja di safe zone. Gimana cara lu untuk kayak create new things? Apa itu berasal dari kebosanan lu ngelakuin satu hal, atau sebenarnya bukan bosan tapi ya emang di otak lu banyak banget sampai lu ngerasa perlu dituangin ke beberapa lini karya gitu. Iya, gue suka kadang-kadang nyoba hal yang menurut gue nggak match tapi kok ternyata enak gitu. Kayak misalnya gue suka nih nyocol French fries ke milkshake. Itu kan sesuatu yang random. Terus yang random terus ternyata enak juga rasanya. Terus abis itu kalau enggak gue suka banget bawang goreng. Ya gue nggak bisa makan tanpa bawang goreng lah. Tapi lagi makan spaghetti gitu. Oke. Ya udah terus dimasukin bawang goreng, ternyata ya walaupun aneh tapi enak ternyata. Ya terus kayak mie goreng, mie instan dicampur sama peanut butter. Oh my god, gue gak pernah cobain. Itu rasanya kayak bumbu kacang aja sih, cuman ya enak. Dan akhirnya ada varian sate kan. Oh iya, sate. Ya, ini sih udah pernah gue cobain dulu gitu. Ternyata kayak hal-hal random kayak gini tuh bisa works gitu. Iya. Dari semua hal yang lu pernah cobain, itu awalnya suka kolaborasi karena emang lu ngerasa ya gue juga dari anak tongkrongan dan emang seneng aja kalau rame-rame gitu bareng-barengan. Atau dari nongkrong sih. Dan kan biasanya kan kalau mau mulai sesuatu kan enaknya brainstorming ya. Oh iya benar. Temen brainstorming yang paling enak ya teman-teman juga gitu, teman-teman tongkrongan gitu. Kayaknya enaknya bikin apa ya? Lu suka ini, misalnya pengen bikin sesuatu, ngomong sama 10 orang gitu, yang suka 6 atau yang suka 7, ya udah kita jalanin, kan udah sistem voting aja gitu. Jadi emang karena lu ngerasa anak tongkrongan dan kayaknya bisa banget untuk ngejalanin sesuatu dari hasil musyawarah gitu kan. Dan kayaknya emang bener sih kalau untuk ngejalanin bisnis atau karya apapun ramean tuh lebih seru, lebih banyak ide yang bisa bikin lebih berwarna lagi gitu. Terus kalau misalnya dalam menciptakan sebuah karya, karena lu beda-beda tadi lininya, ada nggak sih satu benang merah proses yang kayak lu selalu lakuin gitu? Misalnya contoh, abis bikin ini sampel satu, lu akan ngasih ke orang-orang terpercaya inner circle lu untuk menurut lu gimana, atau apa yang biasa lu selalu lakuin untuk proses kreatif? Gue sih sebenarnya kalau sekarang apalagi musik belum ada pakem sih, kayak lu harus bikin lirik dulu kah atau lu bikin notasi kah, karena ya kadang-kadang yang mana duluan bukan yang itu gitu, bukan seperti sebelumnya. Kayak gini, waktu itu lagi interview radio nih, terus waktu itu deket banget sama Hari Sumpah Pemuda kan, terus tiba-tiba dikasih PR sama radio nih, mumpung lagi di sini mau nggak kalau Piwi bikin satu lagu, dan harusnya itu udah ditutup karena deadline-nya tuh kayak tinggal seminggu lagi lah ke depan. Terus dia bilang bisa nggak bikin, kalau tapi deadline-nya cuma seminggu. Bisa deh, apa keywordnya apa? Karena Sumpah Pemuda jadi ada pemuda-pemudi, terus ada Indonesia gitu. Oke, ya udah. Terus gue ke rumah Omo kan. Omo rumahnya di Bintaro waktu itu. Terus di rumahnya tuh lagi berserakan DVD Satria Baja Hitam.
series Oke. Satria Baja Hitam. Gue langsung nonton episode terakhirnya gitu. Jadi di episode terakhir itu kayak semua musuhnya tuh ngumpul, terus ada satu yang tadinya musuhnya jadi temennya Satria Baja Hitam, dan itu bentuknya tuh burung. Oke. Kayak burung elang. Terus mereka kayak ada fight scene-nya di atas gunung gitu kan. Iya, Terus gue langsung dapet ide kayak lucu juga nih kalau misalnya bikin lagu tentang Indonesia tapi point of view-nya tuh simbol si Garuda ini gitu. Akhirnya gue bikin si Dari Mata Sang Garuda itu kayak prosesnya paling 7 menit untuk nulis. Wow. Besoknya karena kita nongkrongnya di studio langsung bikin musiknya. 2 hari habis itu gue kasih radionya. Oh, bahkan udah dikasih. Udah dikasih. Dan sampai sekarang ya nggak jauh dari apa yang gue kasih pada saat itu gitu. Iya. Tapi ada juga kayak gue butuh berbulan-bulan sampai lagu ini selesai, karena menurut gue kayak ini nggak bisa nih kalau cuman sebentar doang. Selalu gue tambahin gitu. Lu nggak pernah punya formula pasti Bener, gitu. nggak Selalu ada ada formula. faktor X yang kita nggak pernah tahu. Is it gonna work atau enggak gitu kan. Kayak udah dijalanin sesuai apa yang memang insting lu katakan. Dan yang menariknya lagi adalah kita selalu kayak harus tahu batas kapan harus stop untuk nambah-nambahin, karena itu kan BM-nya. Soalnya selalu bisa ditambahin gitu. Iya kan, selalu ada bisa waktu ditambahin. kayak walaupun ada deadline pun kita tetap aja bisa kayak enggak, jangan ikutin deadline, kita mau nambahin. Tapi itu dia kayak kadang pergumulan di situ yang seru. Karena once si karya udah di luar sana, udah rilis kan udah bukan jadi milik kita lagi dan udah nggak bisa diapa-apain ya. Jadi menurut gue itu yang unik dari sebuah karya atau sebuah art. Tapi dalam prosesnya ada nggak sih langkah-langkah yang menurut lo bikin momen tuh jadi unik banget? Either apa Piwi Gaskin sekarang udah panjang juga journey-nya atau dalam hal yang lain? Ada satu juga nih cerita salah satu lagunya Piwi. Jadi kalau Piwi itu kan kebanyakan musiknya udah selesai, notasinya udah selesai, tapi liriknya belum ada. Liriknya itu kebanyakan pas mau take baru dibikin. Tadi gue diceritain Doci, gue kayak lu berani banget sih mau take vokal Iya, tapi di karena- perjalanan kayak ini belum bikin liriknya. Ada satu lagu ini kita mau take lagu yang belum ada judulnya, tapi pas gue dengerin tuh kayak ya temanya udah ketemu. Bahkan belum ada tewanya. Tapi hari itu adek gue lagi ulang tahun. Oke. Kayaknya seru deh kita bikin lagu tentang ulang tahun gitu. Di taksi gue nulis sampai sana, Ada banget. tinggal take. Gila Itu sih. selama engkau hidup. Jadi ceritanya tentang ulang tahun, cuman bukan selebrasi, lebih ke kontemplasi. Kayak lu tuh ulang tahun bukan nambah umur, tapi lu umurnya tuh berkurang gitu. Jadi kalau lu perhatiin liriknya tuh dark karena tuh ngingetin lu akan kematian, tapi dikemasnya lagi merayakan gitu. Agak joker ya. Menarik sekali. Tapi gue denger terakhir ngomongin kolaborasi, lu lagi mau ngeluarin first single untuk nanti EP, iya. bersama Hindia. Sama Hindia, sama gimana? Baskara. Baskirul. Gimana ceritanya bisa akhirnya memutuskan Hindia atau yang jadi, pengen dituju? Ini tadinya lagunya udah jadi ya, sampai udah jadilah gitu. Sebelum ada Hindia ya? Sebelum ada Hindia. Nah, terus waktu itu gue lagi sering ketemu sama Baskara juga, karena kebetulan kantornya dekat. Terus gue mikir kayaknya nih part terakhir ini cocok nih kalau dia yang take. Ya kan, akhirnya Bas coba main ke kantor. Dan ternyata gue sama Baskara pernah beririsan juga pada waktu itu. Sama jadi, halnya sama kita beririsan. Oh bukan masalah. Bukan itu ya. Jodoh-jodohan. Kalau Baskara itu kebetulan Piwi pernah main di sekolahnya dia waktu dia masih sekolah di situ. Oke. Jadi dulu sempat jadi grupis-grupis yang di bawah ya. Enggak, enggak, dia belum. jadi panitia. Terus dia itu lumayan ada impact yang bagus lah pada saat itu gitu. Tapi waktu itu sama-sama nggak kenal, baru kenalnya pas ternyata pas udah kesini udah jadi musisi juga dia. Udah jadi musisi. Oh lu gitu. Ya. Akhirnya datang ke kantor. Datang ke kantor. Coba deh lu kalau collab mau nggak ngisi gitu. Oh mau lah, mau gini. Terus akhirnya udah urusan label udah diurusin sama label segala macam. Dia take juga works banget. Terus habis itu baru ditanya, ini lo collabnya sebagai apa nih? Dia bilang Hindia. Oke, featuring Hindia. Padahal kan Baskara gitu. Karena dengan proyeknya banyak banget. Banyak banget. Alter egonya banyak. Alter ego banyak. Tapi ya gitu. Jadi menurut gue ada hadirnya Baskara di situ tuh jadi lebih kuat sih. Gitu. Iya. Tapi setiap kerjaan pasti kan ada proses kreatif. Gimana caranya untuk lu dapet inspirasi, mau itu musik atau lu ngedesain atau lu nulis juga ya? Nulis. Iya, gue nulis. Tadi gue belum mention lagi nulis buku. Judulnya Kata Doci. Gue nggak mau bilang itu sebuah memoir sih, karena kalau memoir tuh kayak yang biografi ini banget gitu. Gue cuma nulis kayak kira-kira ini sesuatu yang ada di memori gue sepanjang ingatan gue tuh pernah gini gitu. Cuman tetap ada filternya kayak
Ya intinya adalah gue mau memberikan, siapa tahu nih apa yang gue jalanin bisa dijalanin juga sama orang lain Nice. gitu. Iya. Di situ serandom ada bab nih gimana sih cara balikan sama mantan serandom Oh itu my gitu. God. Jadi bukan sesuatu yang apa ya bilangnya, kayak ada timeline story-nya gitu, Iya, atau karena per gue bab ya udah karena gue juga random? bukan penulis kan. Oh, Jadi iya sih. kayak gue kayak ini lagi kayak orang Kayak ADHD tutorial. jadinya. Iya. Lo lagi cerita tentang kenapa namanya Doci Sadega, Terus habis itu ntar- tiba-tiba oh iya kayaknya keinget seru sesuatu nih. lain yang Terus gua jadi emang flow-nya gitu. oke, iya. Oh terus inspirasi itu ya itu tadi kadang-kadang misalnya lagi traveling kan, gue suka traveling lagi di mana gitu, terus tiba-tiba gue keinget sesuatu. Nah gue tuh suka nulis di notes Iya. di handphone atau Nulis tentang apa biasanya? Tentang random experience aja. yang lu. Ya inspirasi. Kadang-kadang gue tiba-tiba nemu dua kata yang rhyme bagus gitu, terus habis itu gue jadiin kayak Tapi bukan dua kata yang kan ada ya komedi dua kata lucu, jadi kayak bener-bener punchline gitu. selangkangan kecoa gitu. Kayak gak jelas. Bukan ya? Bukan kayak gitu ya. Nggak gitu. Ya terus kadang-kadang kalau kepikiran notasi juga bisa direkam di voice note juga. Iya. Terus Itu by the way itu isi HP musisi kayaknya voice iya, note ya. Isinya orang kadang-kadang nyanyi. tadi gue udah mention juga, gue suka makan random gitu, Kentang campur milkshake, terus abis itu mie instan dicampur peanut butter segala macem, dan Aku jadi pas lagi penasaran. random gitu, jadi kayak gue nyobain kentang yang biasanya orang pakai saus, gue pakainya es krim atau pakai milkshake gitu, Iya. dan ternyata si Smirnoff ini gue cobain, gue campur sama hal-hal yang gue suka. Kayak kemarin gue baru aja nyampur sama es jeruk, dan itu No works way. banget. Oh iya. Heeh. Tapi gue juga ngerasa kayak ini gue doang yang aneh apa gimana ya. Gue soalnya juga suka nyampurin Smirnoff dengan minuman lain yang gue suka gitu, dan ternyata emang menurut gue smooth banget, dan jadinya kena apa aja juga tetap enak-enak tetep aja enak gitu, ya, tetap works. Terus Smirnoff itu juga lagi ngangkat segala hal tentang eksplorasi tema Discover Indonesia Taste. Oh, oke. Jadi kayak dia tuh mencampurkan banyak ingredients Nusantara, asli Nusantara dipadukan dengan Smirnoff, itu works banget. Oh, nice. Lo juga gitu gak sih nyobain? Iya, gue tuh kemarin juga sempat nyampurin Smirnoff. Gue suka ngopi. Tadi kan makanya sebelum kita take gue juga ngopi ya. Gue cobain Smirnoff campur kopi karena kayaknya emang ingredients kopi itu dasar ingredients cocktail favorit gue. Jadi gue cobain kalau sama Smirnoff masuk, ternyata enak banget. Tapi kopinya spesifik nggak? Kayak kopi apa gitu? Nah itu gue cobain akhirnya bikin koktail Smirnoff Toraja. Penasaran nggak kayak gimana? Iya dong, cobain dong. Nih ya, coba ya. Sekarang gue Panggil ke. drink please. Langsung Wow. jadi. Terima kasih. Ini adalah koktail Smirnoff kembali ke Bali. Itu yang kemarin gue cobain. Itu Ini Toraja. koktail Smirnoff Toraja. Nice. Langsung bisa kita cobain. Oke, kita Gue udah ngeracik khusus untuk Cheers. tamu di episode pertama. Cheers. salut. Salut. Ih, seger banget. Nah, Wow, unpredictable ya. gimana? Gue jadi suka nih koktail Smirnoff Toraja. Iya kan, enak kan? Pas kayaknya. Terus ini gue cobain juga ada jeruknya dan cocok juga, smooth banget. Ya smooth. Iya Smooth. kan? Apa yang gue bilang tadi benar, kalau Smirnoff itu vodka memang yang paling cocok untuk dicampur sama apapun yang kita suka, karena Smirnoff adalah the world's number one vodka yang merupakan jenis vodka yang sangat smooth, terus cocok untuk dicampurin sama berbagai macam ingredients gitu. Ada resepi lain selain koktail Smirnoff Toraja dan juga kembali ke Bali nggak? Bandung Mule, terus ada Medan Punch, terus ada ini yang Smirnoff Toraja, terus ada Smirnoff kembali ke Bali. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman di rumah ada Smirnoff, terus kayaknya bahan-bahan yang di rumah adanya kopi doang lagi, bisa kalian explore untuk coba campur-campurin juga gitu. Dan mungkin kalau misalnya di rumah lagi random, lagi ada apa,
terus ternyata enak, ya bisa rekomendasi juga buat. Betul, bisa tulis juga di kolom komentar. Jadi teman-teman yang pada nonton juga bisa mencoba hal yang kalian udah cobain di rumah dan udah approve kalau enak. Yep. Tuh. Pokoknya bisa discover nih Indonesia flavor, The Smirnoff Way, dan dapetin experience minum koktail dengan taste lokal. Nice. Pakai Smirnoff vodka. Cobain lagi. Ingat ya guys, yang boleh minum ini hanya yang berusia 21 tahun ke atas. Dan yang pasti drinking experience-nya ini oke banget, dan drink responsibly. Itu yang paling penting. Tapi kita tadi udah ngomongin soal kolaborasi lu sama Smirnoff. Gue pengen balik lagi ngomongin tentang PW Gaskins. Selain PW Gaskins, ada apa project ke depan yang bakal lu mau jalanin? Ini baru juga sih, kemarin kayak sebelumnya kan gue terlibat di satu aktivasi ya, yang intinya mau scouting band-band yang satu genre sama Piwi, pop punk gitu. Iya. Terus karena udah kadung kayak apa ya, ternyata banyak nih band-band yang di luar yang baru di-discover gitu ya. Baru discover, akhirnya gue bikin satu platform, gue bikin media Nerd Club. Dan Nerd ini sendiri itu kenapa dipakai lagi, karena dulu waktu 2007 si PW Gaskins ngeluarin EP pertama, itu pas lagi nyari nama ya adalah si Nerd ini gitu. Oh, salah satu kandidat. Okay. Terus biar kepakai lagi namanya, akhirnya gue bikin si Nerd Club ini dan Nerd Fest akhirnya. Nerd Fest. Nah, si Nerd Club adalah satu platform yang akhirnya menghubungkan kayak band-band lokal dari setiap kota, dan mereka tuh kayak setiap daerah tuh ada kolaboratornya. Misalnya dari Medan gitu, ada kolaborator yang dia selalu update ada acara apa di sana. Terus ada band-band baru juga, rekomendasi segala macam, dan ini akhirnya terconnect gitu. Di satu media. Yang itu juga akhirnya ngomongin tentang local taste ya. Kayak tiap daerah tuh kayak punya ciri khas masing-masing gitu. Iya. Ada popang yang pakai bahasa Jawa misalnya. Gemes banget. kayak jadi ada punya ciri khas dari daerahnya, dan itu akhirnya membuat gue yakin semakin semangat juga semakin semangat gitu. Dan ini kayaknya ini nyawanya masih panjang lah gitu. Iya. Dan nanti gongnya gue mau bikin namanya Nerd Fest dan Nerd Carnival. Kalau Nerd Carnival itu rencananya di akhir tahun. Di situ acara gedenya di Jakarta, tapi sebelum ke sana bakal ada kayak road to-nya gitu di Nerd Fest. Nerd Fest itu nanti bakal ada di beberapa kota. So far sih ada 5 kota gitu, cuman masih bisa nambah lagi sampai gongnya ini di November. Tapi kenapa Nerd Fest menurut lo harus direalisasikannya tuh kalau bisa tahun ini sih gitu? Harus, itu udah kayak target sih. Jadi setuju ya kalau misalnya penting banget untuk selalu explore inovasi, apalagi untuk memperpanjang si antara umur musiknya atau umur komunitas itu gitu. Perlu banget untuk yang namanya berani mengeksplor sesuatu, karena nggak cuma kita nih yang berani terus eksplorasi cari momen. Dan momen tuh nggak hanya dicari sih, nggak hanya ditunggu, harus dilakukan. Bener, harus dibuat, harus diciptain. Jadi ayo guys, langsung aja bikin ciptain momen kalian, momen yang seru-seru, dan coba spill ceritanya. Bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah, karena nanti cerita yang menarik bakal kita share di sini juga. Jadi buat kalian semua yang nonton di rumah dan tadi udah ngeliat gue sama Doci nyobain cocktails bikinan kita yang gampang banget sebenarnya, bisa dibikin juga di rumah. Kalian bisa langsung aja untuk cek resepi lengkapnya langsung ke Instagram @smirnoff_id. Jadi nanti next episode kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol di sini, di rumah juga bisa sambil ikutan minum gitu. Dan gue pengen ngucapin terima kasih untuk Doci udah datang ke sini. Udah diundang ke sini. Thank you udah sharing-sharing tentang project, terus juga ada kolaborasi juga sama Smirnoff. Ini harus ditunggu. Betul, karena bakal mewarnai lagi nih kehidupan journey-nya Doci untuk dalam berkarya. Dan banyak juga karya-karya bakal dia rilis. Ada Nerd Fest di tahun ini. Yes. Terus ada PW Gaskins bersama single baru dan EP bulan September. Semoga semua rencana lo ke depan lancar, terus nggak berhenti untuk mengeksplor apapun yang lo suka. Dan sehat-sehat terus pastinya. Amin. Thank you Doci. Thank you guys for watching. Thank you. Bye.